Oke, kita mau berdoa untuk membuka ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami diberikan kesempatan kembali untuk bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu nanti. Engkau berkati kami, Engkau buat kami siap untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan memuji Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal hingga akhir, kiranya kami dapat menikmati hadirat-Mu untuk hari ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memiliki Allah yang penuh kasih, yang sungguh mengasihi kita. Nah, hari ini semuanya tetap bangkit berdiri ya adik-adik ya. Kita mau menyanyikan pujian dan kita mau mengakui bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kita mau menyanyikan Yesus, yes.
dan kita juga mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kita berikan. Semuanya lihat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini juga bisa dipakai oleh Komisi Anak Hosana untuk semakin memperlebar kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati kami, kiranya losa-losa yang membawa firman Tuhan dan semua firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semuanya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Lose Okta. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, Lose mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk kita siapkan sikap kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dimana pada hari ini Engkau dapat mengumpulkan kami. Ya Tuhan, walau kami tidak dapat bertemu langsung, tapi kami yakin kasih-Mu selalu ada untuk kami. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kau pimpinlah kami selama kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sebelumnya lo semua tanya nih sama adik-adik semua, siapa yang di sini suka sama buah anggur? Wah, lo juga suka loh sama buah anggur. Nah, adik-adik, tahu tidak, ternyata buah anggur adalah buah yang berharga pada umat Israel pada zaman Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga sering menggunakan perumpamaan dari hal sehari-hari. Salah satunya adalah dengan buah anggur ini. Perumpamaan apa ya? Yuk kita simak ceritanya. Siapa yang pernah melihat pohon anggur? Pohon anggur itu seperti ini. Nah, mereka memiliki banyak ranting dan merambat. Nah, pada ranting-ranting ini, mereka itu tipis, kecil, dan rapuh loh. Tetapi, dari ranting-ranting yang tipis tersebut, mereka bisa menopang banyak buah anggur. Kenapa ya bisa ya? Ternyata karena ada pokok anggur, di mana batang yang besar dan tebal ini memberikan nutrisi kepada setiap ranting agar tetap kokoh dan kuat. Kalau mereka tidak melekat pada batang tersebut, maka ranting itu bisa mati, kering, bahkan tidak bisa berbuah. Nah, ranting-ranting anggur ini sama seperti kita, yang memerlukan nutrisi, air, dan makanan yang baik. Lalu, Tuhan Yesus adalah pokok anggur, di mana yang memberikan apa yang kita butuhkan. Karena itu, kita sebagai orang Kristen perlu bergantung kepada Tuhan, sama seperti ranting anggur yang bergantung pada pokoknya. Nah, perumpamaan ini ada pada Yohanes 15 ayat 1 sampai 14, di mana Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus memperumpamakan dirinya sebagai pokok anggur, dan kita yang percaya kepadanya adalah ranting-rantingnya. Kita akan berbuah seperti ranting anggur yang terus terhubung dengan pokok anggur, jika kita terus terhubung dengan Kristus. Yesus berpesan kepada pengikutnya untuk tinggal di dalam Dia dan selalu mengingatnya. Tinggal di dalam Dia memiliki arti bahwa tetap dekat kepadanya setiap hari. Cara kita dekat dengan Kristus adalah dengan berdoa, membaca firman-Nya, memuji Tuhan, beribadah, dan bersekutu bersamanya. Dari bersekutu bersama Tuhan ini, maka Roh Kudus akan membantu kita untuk dapat mengerti dan berubah. Kita juga mendengarkan firman Allah dan mempelajarinya agar dapat mengenal Kristus dan tetap dekat dengannya setiap hari. Kita juga berdoa, memuji Dia atas apa yang telah Ia perbuat untuk kita. Kita juga meminta kepada Tuhan apa yang kita perlukan dan membantu kita agar semakin percaya dan taat kepadanya. Nah, disinilah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan semuanya. Buah yang dihasilkan Roh Kudus dalam diri kita jika kita terus tinggal di dalam Kristus terdapat dalam Galatia 5 ayat 12-23 yang isinya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah-buah itulah yang dihasilkan oleh Roh Kudus saat kita tinggal di dalam Kristus. Buah-buah ini merupakan sifat-sifat dari Kristus loh.
Oleh karena itu, kita akan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Allah Bapa mengutus Yesus, anaknya yang terkasih, untuk menjadi juru selamat kita, orang-orang berdosa. Saat Yesus kembali kepada Bapanya di sorga, Ia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita dan memberi kita asupan rohani. Dengan terus terhubung dengan Dia sebagai pokok anggur, kita akan berbuah banyak. Bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus merupakan proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita dan seumur hidup kita. Saat kita tinggal di dalam Kristus, Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah di dalam diri kita. Kita hanya perlu bergantung kepada Kristus untuk menghasilkan buah-buah ini di dalam kehidupan kita, karena kita tidak mampu melakukannya sendiri. Adik-adik, firman Tuhan minggu ini telah selesai. Nah, sekarang ayat hafalan minggu ini adalah diambil dari Yohanes 15 ayat 5 yang isinya, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sekali lagi ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, aktivitas adik-adik minggu ini, adik-adik bisa membuat video seperti video yang akan Lause putarkan sebentar lagi. Nah, adik-adik bisa nanti mengirimkannya ke Lause masing-masing atau di grup ya. Lause tunggu. Kita juga berbuah saat kita beribadah kepada Allah. Kita mengasihi dan melayani orang lain, dan juga kita memberitakan tentang juru selamat. Nah, adik-adik, cerita minggu ini telah selesai. Sebelum mengakhirinya, Lause mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Ya Tuhan, terima kasih di mana pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Kau bantulah kami supaya kami dapat bertumbuh melalui firman-Mu. Kau bantulah kami juga supaya kami dapat menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.